Halo, nama saya Erik Kristanto, NIM saya 20K1.013. Saya di sini bersama Stanley dan juga Joski. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari proyek yang kami buat. Nah, ini adalah contoh rangkaian digitalnya. Dari Arduino ini, kami menghubungkan ke sini. Ini untuk rangkaian digital ini kurang lebih seperti ini. Untuk rangkaian powernya kami ngambil dari 5 volt ini, dan dari ground kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian ini untuk mayoritas rangkaian ini power dan ground akan dipakai untuk mendayai semua sensor kami. Yang pertama itu ada sensor ultrasonic atau sensor jarak yang kami gunakan. Nah, sensor jarak ini pin trigger dan juga pin echo ditempatkan masing-masing di 2 dan 3. Yang trigger ini berwarna kuning ditempatkan di 3, dan yang echo berwarna hijau ditempatkan di pin 2. Kemudian VCC ini diambil dari yang bagian baris paling bawah sini ini. Ini kan sudah termasuk sudah disambungkan ke dalam power ini, jadi tinggal mencolokkan di sini. Ini berlaku untuk semuanya, baik pure motion, ultrasonic, dan juga moto servo. Nah, lanjut. Kemudian ada peer motion, sensor gerakan. Sensor gerakan ini untuk power dan juga ground kami ambil juga dari satu baris ini. Nah, untuk analog readnya kami akan mengambil di pin keempat ini, disambungkan dengan kabel berwarna kuning. Kemudian lanjut dengan indikasinya. Indikasi bahwa kalau misalnya indikasi ini LED ini akan menyala jikalau peer motion ini ultrasonic sensor ini mendeteksi bahwa jarak di bawah kurang lebih 50 cm. Ketika ini mendeteksi jarak sebuah benda yang dekatnya kurang lebih 50 cm, LED ini akan menyala. Tapi ini hanya untuk demonstrasi digital bagaimana rangkaiannya. Jadi untuk di sini saya tidak melakukan demonstrasi secara langsung. Demonstrasi secara langsung akan dilakukan nanti di akhir video. Kemudian yang ini LED-nya ini ditempatkan di pin nomor 8. Untuk input untuk perintah menyalakannya di pin nomor 8, dan juga groundnya ditempatkan di sini di bagian digital pin ini, tepat di atas nomor 13. Kemudian ini moto servo kami gunakan untuk sebuah sensor yang digunakan lewat Ethershield. Nah, ini kan baru Arduino aja, belum sambungan Ethershield yang W500. Nah, 500 itu tumpukan secara langsung, nanti dapat dilihat demonstrasi secara langsungnya. Tapi kurang kasarannya seperti ini, bahwa ground dan power disambungkan ke sini breadboard yang ini yang paling bawah, dan untuk input outputnya atau perintah komanya disambungkan ke digital nomor 9 ini dengan kabel kurang lebih berwarna oranye. Seperti itu saja penjelasan penjelasan secara digitalnya. Untuk demonstrasi lebih lengkapnya akan nanti ditunjukkan melalui video selanjutnya atau di bagian selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga beruntung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stanley Pujowibowo. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari project IoT yang sudah kami kerjakan. Jadi pertama-tama kita menginclude beberapa library yang kita butuhkan, seperti servo.h, SPI.h, Ethernet.h. Kemudian kita melakukan pendefinisian terhadap IO pin dan trigger pin. Di sini kita IO pin dan trigger pin ditambahkan pada pin 2 dan pin 3, sehingga kita menggunakan IO pin di 2 dan trigger pin di pin 3. Lalu ada bagian penginisialisasian dari my servo sampai dengan Ethernet UTP.
diawali dari servo kita inisialisasikan menggunakan variabel myServo. Kemudian karena kita menggunakan servo, kita juga menginisialisasikan integer post dengan nilai 0. Lalu kita juga memberikan long dan long sebagai duration dan integer sebagai distance untuk ultrasonic sensor. Kemudian ditambah juga integer sensor, integer state, dan integer value file, itu maksudnya value. Dimulai dari sensor, ini ketiga ini nih untuk PeerMotion, dan di PeerMotion sendiri kita menambahkan untuk pembacaan sensornya di pin 4. Kemudian state awalnya low sebagai dia tidak mendeteksi pergerakan, kemudian value awalnya juga 0. Kemudian kita juga memberikan integer LED pin di 8. Untuk dalam project kita menambahkan LED itu di pin 8. Kemudian kita juga membuat byte MAC, byte IP, byte gateway, dan byte subnet, isinya sesuai dengan ini. Dan IP ini nanti juga akan digunakan ketika kita sudah punya web server yang menyala. Kemudian ada juga Ethernet server dengan server 80, dengan server nilai 80. Nilai 80 ini adalah nilai dari port yang akan kita gunakan. Port 80 ini biasanya buat Google. Kemudian ada string, read string, Ethernet client sebagai client dalam lalu ada Ethernet UDP sebagai UDP. Ethernet UDP ini untuk menjadikan si Ethernet sebagai servernya itu. Kemudian kita ada void setup untuk setup awal-awal yang perlu kita lakukan. Dimulai dari Ethernet sendiri kita panggil, lalu kita gunakan function begin dengan value MAC, IP, gateway, dan subnet sesuai dengan byte-byte yang sudah ada. Tapi kita cukup memanggil ini. Kemudian kita memanggil server, kita jalankan fungsi begin. Kemudian kita memanggil myServo juga, kita jalankan fungsi attach. Di dalam kasus saya servo ini saya tambahkan di pin 9 sehingga nilai dari attach adalah 9. Kemudian pin mode, berbagai macam pin mode. Lalu ada yang pertama tuh pin mode sensor untuk PeerMotion sebagai input. Kemudian ada pin mode LED pin sebagai output. Kemudian ada pin mode trigger pin dan echo pin sebagai output dan input. Echo pin dan trigger pin ini adalah pinnya ultrasonic sensor. Kemudian kita juga perlu menjalankan serial monitor sehingga kita panggil serial, lalu kita jalankan fungsi begin dengan nilai 9600 supaya pembacaan sensor lebih dipahami. Kemudian masuk ke void loop, diawali dengan digital write trigger pin. Sebelum ini dua baris pertama untuk mengecek. Kemudian ada digital write trigger pin low di sini untuk setup ulang. Lalu ada duration untuk echo pin. Duration ini kita gunakan fungsi pulse in dengan isian echo pin yang high. Lalu ada juga distance. Distance ini kita mengambil duration dikali 0,034. 0,034 ini adalah kecepatan gelombang suara, gelombang bunyi. Nah, lalu dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena dalam prinsip kerja ultrasonic sensor, ultrasonic sensor bakal mengirimkan gelombang bunyi dalam bentuk ultrasonic yang tidak bisa didengar oleh manusia. Kemudian jika mendapati hambatan, maka gelombang bunyi tersebut akan memantul balik
dan akan diterima oleh trigger pin. Nah, karena fungsinya terjadi secara dua arah, maka pembagian dua ini penting untuk keakuratan nilai yang akan diberikan oleh ultrasonic sensor. Kemudian di sini kita bakal memberikan hasil dari ultrasonic sensor di serial monitor. Maka kita pertama panggil serial lalu gunakan fungsi print untuk mengeprint distance. Kemudian kita panggil lagi print untuk mengambil value distance itu sendiri yang didapat dari duration 3,34 ini. Kemudian kita panggil lagi yang terakhir kali serial dengan fungsi print line dengan memberikan isinya cm. Kemudian value kita isi dengan digital read dan digital read sensor. Lalu ini adalah bagian dari coding utamanya. Yang pertama, if distance less than equals to 60, jadi jika distance yang didapat kurang dari sama dengan 60, artinya dia sekitar dari 2 cm sampai 59, maka ada dua hal yang akan dilakukan oleh dari ultrasonic itu. Yang pertama adalah dia akan menyalakan LED yang sudah kita pasang tadi di pin 8 dengan cara menggunakan perintah digital write. Kita definisikan LED pin, lalu kita kasih state-nya, yaitu high untuk menyalakan dan low untuk mematikan. Kemudian langkah bagian keduanya, dia akan memeriksa lagi tentang pin motion sensornya. Jika value yang diterima oleh pin motion sensor itu high atau dia mendeteksi pergerakan, maka kita set pose ke 180, lalu kita jalankan servo dengan cara panggil my servo, lalu kita lakukan function write dalam nilai pose variable pose yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian kita berikan delay, kemudian kita jalankan fungsi if lagi. Fungsi if selanjutnya adalah untuk sekedar memberikan notifikasi di serial monitor. Maka kita menggunakan serial .1, kita bakal menulis motion detected, lalu kita akan memberikan state here high supaya dia terreset ke awalnya. Kemudian selanjutnya else di sini adalah else untuk ini yang pin motion. Ketika dia tidak mendetek pergerakan, maka kita set pose-nya ke 0, lalu kita jalankan servonya dengan cara yang sama, yaitu memanggil my servo, kemudian menjalankan perintah break yang value-nya pose, dan kita berikan delay juga, delaynya sama 100, lalu kita berikan notifikasi yang sama dengan cara yang sama, cuma kita isi dengan motion stop. Nah, setelah itu kita juga perlu mengisi else yang untuk ultrasonic dengan memberikan else if distance more than 60. Jadi jika motion sensor mendeteksi jaraknya lebih dari 60, maka yang akan dilakukan adalah mematikan LED itu dengan perintah digital write. Kita definisikan LED pin, kita panggil lagi LED pin, kemudian memberikan state-nya low untuk mematikan. Kemudian setelah dari itu kita bakal masuk ke web servernya sendiri. Untuk yang pertama kita mengisi variable client dengan
memanggil server dan perintah available untuk mengecek apakah server itu tersedia. Dan kita jalankan variabel client itu. Setelah misal ternyata tersedia, maka kita akan melakukan looping dengan syarat kalau klien ini terkoneksi. Jadi si klien ini harus terus dikoneksi supaya menjalankan sisanya yang di bawah sini. Kemudian di dalam while kita melakukan pengecekan lagi. Kita mengecek apakah klien itu masih available. Kalau ternyata masih, maka kita definisikan variabel C yang isinya adalah client.read untuk membaca. Terus setelah itu kita berikan if command untuk readString.length. ReadString untuk melihat panjangnya readString, isinya readString. Kalau dia ada kurang dari 100, maka readString itu akan ditambahkan dengan C. Nah, setelah dari itu kita cek C-nya apakah sama dengan 0x0t ini. Ketika sudah sama, maka kita akan print HTML, simple HTML ke web server yang sudah kita buat. Di sini yang mau saya kasih garis besar adalah untuk button kita arahkan ke buka dan tutup seperti ini. Yang nanti kita bisa panggil di fungsi bawahnya. Dan kita beri delay 10. Kemudian kita harus berhentiin dulu servernya dengan cara client dengan fungsi stop. Kemudian kita menggunakan if readString.indexOf buka ini sama kayak yang ini. Jadi ketika ada button di sini dipencet, dia maka akan mengeset post ke 180 dan menjalankan servo itu sesuai dengan postnya. Jadi dia akan terbuka, servo akan bergerak 180 derajat. Dan kita bisa pasang else di sini. Else ini untuk yang ini readString buka. Nah, terus kita else, terus kita cek lagi kalau indeksnya tutup dipencet, maka kita set post ke 0, lalu kita jalankan dengan cara myServo.write panggil postnya sehingga dia kembali ke derajat 0. Kemudian kita set ulang readString-nya menjadi 0, readString kosong seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang coding IoT. Semoga membantu dan menjadi paham. Terima kasih. Kebobolan rumah seringkali terjadi di zaman modern ini, di mana tingkat kriminalitas menjulang tinggi. Pintu sebagai kunci keamanan bagi setiap rumah, sehingga pintu yang tidak mudah dibobol dan kokoh akan membuat rumah semakin aman dari gangguan orang lain dan juga memberikan rasa lega dan aman bagi pemilik rumah dan penghuninya. Selain untuk kebobolan rumah, pintu juga digunakan pada setiap kamar di rumah, digunakan untuk agar setiap anggota rumah memiliki privasinya masing-masing. Kita tidak ingin ketika privasi kita terganggu dikarenakan anggota rumah lain masuk ke kamar kita apalagi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Maka itu, kelompok kami berpikir untuk membuat sebuah project mengenai pintu yang dapat kita kunci dan buka sesuka hati pemiliknya. Kami menamai project kami ini adalah Smart Door Lock. Nah, Smart Door Lock ini dapat diakses dari jarak jauh menggunakan perangkat seperti laptop ataupun handphone. Smart Door Lock ini memiliki dua sensor, yaitu sensor ultrasonic dan peer motion sensor. Smart Door Lock juga memiliki dua output, yaitu lampu LED dan servo.
Cara kerja smart door lock adalah sebagai berikut. Saat sensor ultrasonik membaca adanya suatu objek pada jarak tertentu, maka lampu LED akan menyala dan pair motion sensor akan aktif dan dapat digunakan. Apabila sensor ultrasonik tidak membaca adanya suatu objek pada jarak tertentu, maka lampu LED akan mati dan pair motion sensor tidak dapat berfungsi. Saat lampu LED menyala, pair motion sensor akan membaca adanya gerakan pada jarak tertentu dan membuka kunci pintu sehingga pintu dapat dibuka. Sedangkan saat lampu LED mati, pair motion sensor tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat mendeteksi gerakan pada jarak tertentu dan pintu akan kembali terkunci. Apabila pair motion sensor membaca adanya gerakan pada jarak tertentu, maka servo akan memutar 90 derajat sehingga pintu tidak terkunci dan dapat dibuka. Sebaliknya, bila pair motion sensor tidak mendeteksi adanya lagi gerakan, maka servo akan kembali ke posisi semula yang mengakibatkan pintu kembali terkunci. Apabila smart door lock ingin diakses dari jarak jauh, maka dapat menggunakan tombol yang ada di laptop atau di handphone. Terdapat dua tombol, yaitu tombol buka pintu dan tombol tutup pintu. Setelah menekan tombol buka pintu, maka servo akan memutar 90 derajat yang mengakibatkan pintu tidak lagi terkunci dan dapat dibuka. Sebaliknya, ketika kita menekan tombol tutup pintu, maka servo akan kembali ke posisi semula, mengakibatkan pintu kembali terkunci.